Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng, Banyuwangi. Ibadah kali ini adalah ibadah spesial memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Persiapkan hati dan pikiran saudara untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bambang Edi Sunario selaku Gembala Sidang. Selamat beribadah dan tetap lakukan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. God bless you. Shalom jemaat, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan bersuka cita bersama. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga sampai saat hari ini Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Musik memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Jadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh, oh, oh. Yesus gunung batuku di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yeah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, Yesus, pujian hanya bagimu Yesus. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Nyanyi bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi,
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Tuhan, bagimu Tuhan, oh, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji. Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kita sembah Dia, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembahmu, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh.
Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya, Shalom Aleichem. Selamat jumpa kembali jemaat yang diberkati Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih seiman yang sempat menyaksikan ibadah kami. Saudara, kita sudah bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan mendengar firman kebenaran. Mari kita akan sekali lagi tunduk kepala untuk berdoa buat menerima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Kau sudah memimpin ibadah online kami hari ini. Dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Kami memperingati kemenangan-Mu yang ajaib. Bahwa Engkau pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat dari firman yang akan Hamba sampaikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah memperingati Paskah. Dan sejak kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Tuhan masih berada di bumi ini 40 hari untuk melakukan apa yang menjadi kewenangannya. Menjumpai para murid dan meneguhkan mereka, memberikan peneguhan iman mereka yang sempat ragu-ragu, yang sempat bimbang, dan memberikan juga kepada mereka kepastian bahwa Dia hidup. Dan sekarang saudara, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, saudara kita, para muslim memperingati Hari Raya Idul Fitri, dan kita sekalian juga memperingati Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, sebelum lebih jauh kita akan membahas tentang hari kenaikan Tuhan ini, mari kita akan membaca satu ayat-ayat yang menjadi dasar dari pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oleh karena itu siapkan Alkitab saudara, siapkan juga alat tulisnya. Saudara bisa mencatat apa yang perlu yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Saya ulang ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saya akan berikan judul dalam khotbah saya tentang kedatangannya kembali. Saya akan berikan tema, Dia akan datang kembali. Nah, saudara, Dia akan datang kembali, itulah temanya. Apa yang dikatakan oleh para kedua malaikat tadi kepada para rasul, kurang lebih 500-an orang yang menyaksikan Tuhan naik ke surga. Satu kata yang saya sangat-sangat terkesan sekali, merupakan penegasan dari apa yang difirmankan Tuhan Yesus sebelumnya. Bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Saudara, ini merupakan satu berita kepastian. Firman Allah yang benar-benar memastikan bahwa Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali itu sudah pasti. Nah, saudaraku, di dalam rangka kita bersama-sama menantikan kedatangannya yang kedua kali, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Adalah bagaimana kita mengikuti jejak Kristus sebagai para murid, sebagai para hamba, sebagai anak-anaknya yang membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan bersama komunitas anak-anak Tuhan yang ada di lingkungan kita, di gereja lokal kita. Nah, saudara, kedatangannya yang kedua kali merupakan satu kejadian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia datang untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput orang-orang pilihannya, untuk menjemput kita sebagai anak-anaknya, untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya, yang telah ditebus dengan darahnya. Nah, saudara, oleh karena itu selama kita masih berada di bumi ini, selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mari beribadahlah dengan setia. Mari melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dan tetap hidup di dalam kesucian, kebenaran. Tak bercacat celah di hadapannya. Nah, saudara, tentang kedatangannya yang akan segera. Ya, kedatangannya yang tidak akan lama lagi. Mari kita akan melihat, kita akan membaca apa yang difirmankan Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, saya tulis di sini ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 jelas memberikan satu gambaran yang sangat-sangat tegas. Dia datang kembali kecuali menjemput gerejanya.
Dia juga membawa upah menurut perbuatan setiap orang. Nah, saudara, perhatikan frasa aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, upah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang setia melakukan perbuatan baik menurut firman Allah. Upah yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu adalah upah bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Yang setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Mau bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, jadi selama kita berada di bumi ini, sebelum Tuhan datang kedua kali, kalau kita dipercayakan melayani Tuhan, kalau kita dipercayakan untuk menjadi para pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri di mimbar untuk memimpin pujian, sebagai pemusik, sebagai singer, sebagai operator, bahkan sebagai asyir sekalipun, bahkan juga sebagai para pendoa syafaat, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sangat dihitung oleh Tuhan sebagai satu perbuatan baik. Nah, oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita memperhatikan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam kita. Apa sih sebenarnya yang Tuhan maksudkan? Kok perbuatan baik itu menjadi tolok ukur upah yang akan diberikan. Padahal amal kebaikan, amal ibadah itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi ini tidak bicara tentang keselamatan itu. Tapi bicara upah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa jasa yang sudah diperbuat oleh anak-anaknya, oleh umat ketebusannya bagi kepentingan kerajaan Allah. Nah, saudara, untuk itu mari kita akan melihat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab, dalam kitab atau dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, saya ulang. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, kita ini diciptakan Allah. Kita ini dibuat oleh Allah menurut apa? Gambar dan rupanya. Dalam kitab Kejadian pasal 1 juga dijelaskan di sana bagaimana Tuhan memproses pembentukan atau penciptaan manusia pertama. Kita itu buatan tangan Allah. Tapi karena dosa sudah jatuhlah manusia itu ke dalam dosa. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, Dia mencari dan menyelamatkan, menebus manusia. Sehingga dikatakan di sini bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi buatan tangan Allah yang telah dirusak iblis itu diciptakan kembali di dalam Kristus. Untuk apa? Melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Nah, saudara perhatikan. Maksud dari frasa, ia mau supaya kita hidup di dalamnya adalah agar kita selalu berbuat baik berdasarkan firman. Ya. Jadi ketika ayat ini menjelaskan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan baik itu artinya supaya kita selalu berbuat baik. Menurut apa? Menurut firman-Nya. Karena saudaraku sekalian, orang
berbuat baik terkadang itu secara tidak objektif tetapi subjektif. Yang diajarkan oleh dunia. Kalau kamu berbuat baik sama saya, aku yang mau berbuat baik sama kamu. Kalau kamu tidak berbuat baik sama aku nggak mau. Nah, ini yang dunia ajarkan. Tapi yang Yesus ajarkan, bahkan justru kasihilah musuhmu. Jangan mengutuk, tapi doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudaraku sekalian, sungguh perbuatan di sini, perbuatan baik di sini, tidak semata-mata amal baik supaya selamat, tidak. Tapi kita ini sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik yang akan yang diperhitungkan oleh Tuhan itu adalah bagaimana kita bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Apa yang sudah kita kerjakan. Nah, saudara, di sini ada 5 hal yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian tentang perbuatan baik. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa perbuatan baik yang dimaksud yang akan mendapatkan upah dari Tuhan ini bukan sekedar perbuatan baik menurut standar atau moral duniawi. Tapi justru kepada karakter ilahi yang ada di dalam kita sebagai orang-orang ketebusan Kristus. Nah, saudara, ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Perbuatan baik seperti apa yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah, yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, kasih kepada Allah dan sesama. Di dalam Injil Lukas pasal 10:27 di sana menjelaskan, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita mengamalkan kasih kepada Allah dan sesama kita, maka di situ kita sudah melakukan seluruh hukum Allah. Nah, ketika seseorang mengasihi Allah, maka pastilah dia mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Dan dia pasti menjadi pelaku firman. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Supaya kita sekali menjadi pelaku firman. Jika engkau mengasihi aku, kamu pasti akan melakukan segala perintahku. Nah, saudaraku sekalian, sebagai pelaku firman yang setia, Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan kepada seorang hamba yang diberikan kepercayaan tentang talenta-talenta. Kepada seorang yang berhasil, Tuhan berfirman di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ya. Ketika tuannya datang, seorang itu menjadi orang yang setia karena saat itu sedang bekerja dan tuannya tahu. Bukan mengada-ada. Bukan hanya karena tuannya melihat saja kemudian berbaik-baik atau sergap, rajin ketika tuannya tidak ada. Tidak melakukan apa, bukan itu. Tetapi orang yang mengasihi Allah itu menjadi pelaku firman. Sekalipun tidak dilihat oleh siapapun. Tapi meyakini Tuhan itu melihat kita. Dan kita mengamalkan seluruh kebenaran. Bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah diberkati sebagai perwujudan mengasihi Allah, kita lakukan itu. Nah, saudara, kemudian ketika mengasihi sesama, maka orang itu berarti tidak ada kepahitan dalam dirinya, tidak ada iri hati, tidak ada fitnahan kesana kesini, tidak suka menyebarkan berita hoak tentang keburukan orang lain. Akan tetapi mengasihi, memiliki rasa empati kepada sesama. Yang kedua, ketaatan, kejujuran, dan kesetiaan sebagai seorang hamba. Ya. Jadi perbuatan baik yang kedua yang berhubungan dengan kerajaan Allah.
Berhubungan dengan kemuliaan Allah adalah ketaatan, kejujuran, dan kesetiaan sebagai seorang hamba. Tadi sudah saya singgung bahwa seorang hamba ketika melakukan pekerjaannya dan tuannya datang sedang melaksanakan pekerjaan itu, maka berbahagialah dia. Dan di sini di dalam Lukas pasal 19 ayat 17, di sana juga dijelaskan ketika Tuhan melihat para hamba yang diberikan kepercayaan dengan uang mina atau uang dinar. Dia berkata, dia berfirman ya, pada orang itu, kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Yang dijelaskan dalam Lukas 19 ayat 17 tadi. Nah, saudara, kita walaupun hanya dipercaya sebagai penerima tamu, mungkin tidak keren, tidak sekeren yang mimpin pujian, tidak sekeren yang khotbah, tapi Tuhan melihat hatimu. Ketika hatimu benar-benar tulus, benar-benar taat dan jujur melayani Dia, maka di situ Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Nah, karena itu saudaraku, mari taat, jujur, dan setia. Jangan kita melayani Tuhan, jangan kita mengatakan melayani Tuhan itu hanya untuk mencari popularitas kita. Kalau mau melayani Tuhan, jangan sampai kita itu dipaksa-paksa baru mau. Artinya itu jual mahal. No, jangan. Ketika Tuhan memanggil, ayo layani. Bersedialah, karena itu perbuatan baik yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah, dan itu mendatangkan upah. Sebab itu, saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, jangan pernah kita jual mahal. Tuhan mau kita menerima upah pada saatnya. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Perbuatan baik seperti apa yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah, dengan kepentingan kemuliaan Tuhan yang mendatangkan upah. Dan yang ketiga adalah menjadi prajurit Kristus yang rela menderita bagi Sang Panglima Agung. Menjadi prajurit Kristus yang rela menderita bagi Sang Panglima Agung. Saudara, prajurit, apapun pangkatnya, ketika dia disebut prajurit, dia pasti totalitas ketika dia melaksanakan tugas. Memberantas musuh, mengalahkan musuh. Melaksanakan tugas pengamanan bagi negara. Seperti TNI Polri kita. Bertugas di garis depan. Bertugas untuk mengamankan negara, untuk mengamankan warga negaranya dimanapun berada. Hanya untuk apa? Untuk menyenangkan bangsa ini. Untuk menyenangkan panglimanya, pimpinannya. Nah, demikian juga ketika kita sebagai prajurit Kristus, kita dipanggil untuk kita menjadi laskar Kristus. Berperang melawan siapa? Melawan kuasa setan. Peperangan kita tidak melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa di udara. Nah, dia menginginkan kita mau berkorban. Kita mau melakukan sesuatu yang indah untuk Sang Panglima. Rela menderita. Apapun yang terjadi. Kalau untuk kepentingan Tuhan Yesus, rela menderita. Mari jadi prajurit-prajurit yang militan. Yang membawa kemuliaannya. Haleluya. Yang keempat, kita melakukan perbuatan baik seperti apa lagi? Di samping ketiga hal tadi. Yang keempat adalah, perbuatan baik itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Yaitu rasa empati kepada penderitaan orang lain. Seperti Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam tentang orang Samaria yang baik hati.
di dalam Injil Lukas di sana. Bagaimana? Ketika ada seorang dirampok, imam yang katanya sebagai pengaman hukum Taurat, sebagai pelaksana hukum Taurat, tidak mau menyentuh. Orang Lewi yang katanya juga pekerja di dalam bait Allah, tidak mau menyentuh, menolong. Tapi justru orang Samaria yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh orang Israel sebagai umat pilihan, tapi justru dialah yang menolong. Dia menaruh rasa empati kepada orang ini. Nah, saudara, mari kita berempati pada penderitaan orang lain. Mari kita berempati kepada orang yang memerlukan pertolongan dari kita. Nah, setidaknya mari kita berdoa untuk mereka. Seperti sekarang ini. Khususnya wilayah kita di Banyuwangi. Dikabarkan sudah berada pada zona merah lagi. Adakah kita peduli untuk mendoakan, setidaknya berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang bekerja, untuk mereka yang terpapar supaya segera sembuh. Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dapat diberikan hikmat. Dan supaya corona ini segera hilang dari negeri kita. Nah, kita punya belas kasihan. Tidak justru kita, wah yang penting duduk aku, bukan. Mari lakukan itu sebagai satu perbuatan baik untuk kerajaan Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah rendah hati. Saudara, kerendahan hati itu adalah juga perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sombong. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3, Alkitab mengatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ulang. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Jikalau kamu diundang dalam satu pesta, jangan kamu tiba-tiba datang ke depan. Tapi ambillah tempat yang di belakang. Jangan sampai nanti setelah di depan, tuan rumah mengatakan, saudara, ini bukan tempatmu. Ini tempat bagi saudara yang pejabat yang ini. Atau kenalanku yang lebih ini. Kamu di belakang. Lebih baik di belakang, kata Tuhan Yesus. Apabila tuan rumah itu berkenan, maka akan mengundang kita. Saudaraku, ayo duduk di depan. Di tempat yang sudah disediakan untuk Anda. Nah, orang yang merendahkan hati tidak menganggap dirinya paling hebat. Kalau saudara mengatakan, aku paling pintar, oleh kalau aku gak enak. No. Mari. Rendah hati. Seperti yang Yesus ajarkan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, saudaraku sekalian. Nah, apabila kelima perbuatan baik ini kita amalkan. Ya. Jadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Taat, jujur, setia sebagai seorang hamba. Lalu menjadi prajurit Kristus yang rela menderita bagi sang panglima. Hati yang memiliki belas kasihan atau berempati kepada penderitaan orang lain dan hati yang rendah. Maka ketika ini kita lakukan, kita hidupi seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan baik ini. Maka ketika dia datang kembali kelak. Ketika Tuhan akan datang kembali yang kedua kali suatu saat nanti. Dia akan datang dan membawa upah yang menjadi bagian kita.
Karena kita sudah bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Menjadi saksi bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Raja. Melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita mereka tahu bahwa Yesus itu mengasihi sesama manusia. Mengasihi semua manusia maksudnya. Dan juga menyelamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Menurut perbuatan-perbuatan tadi, kelima hal tadi mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, sebagaimana juga ditulis di dalam surat Galatia, ya, pasal 6 ayat 9 kalau tidak salah. Di sana dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Mari kita akan baca di dalam surat Galatia ini sebagai ayat yang terakhir, saudaraku sekalian. Haleluya. Bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya, Tuhan itu berkenan memberkati kita sekalian. Ya. Galatia pasal 6 ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, inilah saudaraku sekalian. Firman Tuhan yang saya sampaikan dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Dia akan datang dengan membawa upahnya. Dan upah itu untuk kita. Yang mau bekerja bagi dia. Yang tidak jemu berbuat baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini akan memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih dalam. Agar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Karena itu mari saudara, saya minta kesediaan kita. Saat kita menantikan kedatangannya yang kedua kali ini. Makin tekun, makin setia dalam menjadi anak-anak Tuhan. Dalam menjadi prajurit-prajurit Kristus. Dalam menjadi hamba-hamba Allah. Mari kita bekerja, melakukan perbuatan baik untuk kepentingan kerajaan Allah. Bukan untuk standar dunia, tapi standar kerajaan Allah. Itu yang mendatangkan upah bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hamba sudah menyampaikan firman kebenaran sekalipun waktu terbatas. Mungkin hamba menyampaikan juga kurang sempurna. Tapi mari Bapa Roh Kudus sempurnakan supaya firman ini tertanam dalam setiap hati kami. Bahwa Engkau akan datang kembali satu saat nanti dengan membawa upah-Mu bagi kami yang bekerja, bagi kepentingan kerajaan Allah. Bagi kami yang berbuat baik menurut standar firman kebenaran. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, berkatilah setiap kami yang mendengar, dimanapun berada, baik jemaat GAB Kanaan, maupun saudara seiman dimanapun mereka berada yang dapat menangkap siaran ini. Berkati mereka. Kedatanganmu yang kedua kali sudah suatu kepastian dan tidak lama lagi. Kami akan menanti-nantikannya ya Bapa. Terima kasih. Bapa, Kau memberkati anak-anak kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Pimpinan pujian, para pemusik, operator, semuanya. Tuhan berkati. Bahkan mereka yang mendoakan di rumah masing-masing. Untuk terselenggaranya ibadah online ini. Tuhan berkati semuanya. Bapa, terima kasih. Doa kami juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan memberkati. Negara kami Indonesia. Presiden kami, Bapak Joko Widodo dengan Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden. Dengan seluruh jajaran kabinet. Dengan seluruh, haleluya, jajaran sampai di pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, Tuhan berkati. Juga TNI, Polri, Tuhan berkati. Tuhan, dalam rangka menanggulangi COVID-19, Tuhan tolong berikan hikmat pada semuanya. Khususnya Banyuwangi, Tuhan. Tolong wilayah-wilayah yang sudah terdampak sangat banyak orang yang terpapar ini. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit kena COVID ini. Dan berikan kekuatan, kesabaran kepada para petugas kesehatan. Juga pemerintah setempat. Engkau berkati. Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Memberkati setiap kami dalam kami akan melakukan semua aktivitas kegiatan yang akan kami kerjakan di sisa hari ini.
damai sejahtera-Mu menyertai kami, dan Kau memberkati dengan anugerah-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia, Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita mulai saat ini. Sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan membawa upahnya bagi kita. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Selamat siang. Selamat beraktivitas di sisa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tetap pakai masker. Sering cuci tangan dengan sabun. Dan jaga jarak. Hindari kerumunan-kerumunan bila tidak perlu tidak usah keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.